Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, salam semuanya. Malam hari ini saya bersyukur, ini adalah malam yang indah. Kenapa saya katakan indah? Ini adalah bagian terakhir, kita akan membahas tentang kebesaran daripada anugerah itu. Bapak Saudara, puji Tuhan, selama 2 hari kita telah membahas tentang arti pengertian anugerah itu dan anugerah itu apa sebenarnya, ya. Lah, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kebesaran anugerah tersebut, ya. Oke. Ya, kebesaran anugerah. Kita masuk pada kepenuhan Kristus malam hari ini. Namun sebelumnya, ya, tadi malam kita terakhir bicara tentang doa untuk kematian, ya. Nah, saya hanya mau mereview saja. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mempraktekkan doa itu atau belum? Mengubah style doa kita. Doa yang selalu, ya, maunya dikuatkan oleh Tuhan, ya, ngotot untuk Tuhan supaya memberikan apa yang kita minta saat itu, ya. Apakah Anda telah menyadari pentingnya merelakan semua keinginan-keinginan yang bersumber dari daging itu harus dicabut, harus dimatikan, harus dipatahkan, ya. Karena kita mau belajar untuk hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh, ya. Nah, kalau Anda tidak masuk pada pengertian ini, enggak Anda dapatkan, saya yakin Anda tidak akan mengerti maksudnya. Kenapa keinginan yang begitu baik untuk perkembangan, untuk kemakmuran di dalam hidup saya kok harus dipatahkan, dimatikan, ya. Termasuk pengen kaya, pengen kawin, apa saja gitu, ya. Segala sesuatu sekarang kita adopsi keinginan Tuhan. Ya, keinginan Bapak di dalam kehidupan kita yang memegang kendali skenario di dalam hidup Anda. Saudara, hidup kita ini seperti ada di panggung gitu, ya, panggung sandiwaranya Tuhan. Kita harus memerankan banyak peran, ya, permainan-permainan, dan nanti akan saya bahas di situ. Nah, di mana ketika panggungnya itu dibuka, Anda harus masuk di arena pertunjukan itu dan Anda harus tampil sebaik-baiknya, ya. Nah, Saudara, coba mulai tanamkan. Kalau aku berdoa, batasi diri Anda. Jangan Anda berdoa, Tuhan, kuatkanlah aku. Tapi doanya sekarang mulai, Tuhan, matikanlah semua hal daging di dalam diriku. Ya. Nanti Roh Kudus akan memilah dan memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara mana yang bersumber dari daging, dari dirimu sendiri, atau itu dimunculkan oleh Allah. Walaupun kelihatannya, ya, peristiwa atau kondisinya itu sama, ya. Namun siapa yang pengen itulah yang paling penting untuk diketahui lebih dahulu, ya. Dalam Anda ngotot berdoa dan sebagainya, ini Anda sedang ada di dalam kepentingan keinginan siapa? Kalau itu keinginanmu, cepat dipatahkan. Termasuk pengen sembuh, ya. Termasuk pengen sembuh. Nah, Saudara, kemarin sudah saya kasih contoh ya tentang orang yang pengen kaya. Dipatahkan keinginannya, lalu Tuhan bilang, aku mau kamu kaya. Sama-sama akhirnya dia jadi kaya. Bukan karena dia pengen, tapi karena Tuhan pengen dia kaya. Ya, ada seorang nona yang pengen ngebet kawin. Lalu dipatahkan niat kawinnya itu. Ketika dia udah mulai merelakan, nggak kawin juga nggak apa-apa. Justru Tuhan bilang, kamu harus kawin. Kamu harus nikah. Dan jodohnya juga diberikan. Ya, nah itu nggak pakai lama lagi. Dan apa yang dari Tuhan itu yang bertanggung jawab nanti Tuhan. Kalau Anda milih-milih sendiri,
Lalu Anda sodor-sodorkan kepada Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan, resikonya tetap Anda yang akan menanggungnya. Ya, loh Pak, kalau tentang kesembuhan bagaimana? Boleh nggak? Ya, kita pengen sembuh. Ya, kita pengen sembuh. Sebenarnya saudara, sebelum Anda sakit, bahkan sebelum Anda lahir, Yesus telah menebus Anda, bukan? Dia pengen Anda sembuh. Jadi sebelum Anda pengen, dia sudah pengen. Ngerti nggak? Nah, keinginanmu itu sebenarnya terlambat. Sejak Anda sakit, lalu Anda pengen sembuh. Nah, tapi kalau Anda mengerti tentang keinginan Tuhan, keinginan Bapa, dia nggak mau umatnya semua itu ada di dalam kutub penyakit. Makanya Yesus datang. Dan akhirnya ada ayat mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bagaimana kita mengetahui dia mau pengen kita sembuh? Anda tanya ketika Anda sakit, ya Tuhan, apakah engkau mau menyembuhkan saya? Nah, tapi nggak ngotot. Tuhan, apakah engkau mau menyembuhkan saya? Ketika Tuhan bilang, aku mau, jadilah kamu sembuh. Sembuh nggak kira-kira? Ya, ngerti nggak sampai di sini maksud saya? Banyak orang kadang-kadang salah nangkep. Ketika awal-awal dia sedang sakit, lalu kita patahkan keinginannya untuk sembuh, dia nggak terima. Pak, sakit itu nggak enak. Ya, ongkosnya mahal. Kalau sampai opnam dan sebagainya. Itu menguras harta kami. Ya, kita tahu sakit itu nggak enak. Makanya Tuhan mau membebaskan Anda. Kapan dia akan membebaskan Anda? Nah, oleh sebab itu Anda harus cepat-cepat mencari kehendak Allah itu. Janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Amin. Jadi doa bergumul-gumul ya toh, dengan penyakitnya, dengan masalahnya. Nggak mau nyari kehendak Allah, itu sebuah kebodohan. Kata Paulus ya, bukan saya ngomong. Janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Amin. Nah, kehendak Allah apa? Tentang hal kesembuhan. Tanya, Tuhan, apakah engkau mau menyembuhkan saya? Tiru apa yang terjadi di dalam Alkitab itu. Alkitab itu ditulis supaya Anda mendapat gambaran, supaya Anda mendapat penjelasannya. Beberapa orang yang pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, yang sedang mengalami penyakit, suatu hari dia tanya, Tuhan, maukah engkau menyembuhkan aku? Lalu Tuhan bilang, aku mau kamu sembuh. Orangnya sembuh nggak? Sembuh saat itu. Amin. Nah, walaupun kadang-kadang Anda nggak bertanya, Tuhan kadang-kadang lebih dulu memberitahu kepada Anda. Contohnya, orang yang lumpuh 38 tahun itu loh, yang di kolam Bethesda. Yesus menghampiri dia. Yesus yang tanya, Bu, apakah engkau mau sembuh? Tuhan yang menawarkan keinginannya kepada mereka. Direspon, aku mau banget. Nah, aku mau sembuh. Lalu jadilah sembuh. Merespon keinginan Tuhan. Lalu Anda adopsi menjadi keinginan Anda. Nanti kehendak dan rencana Allah itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, contoh-contoh yang lain banyak. Setiap kasus, setiap peristiwa. Kalau Anda memang berdoa, jangan berdoa, oh Tuhan, berikan kekuatan supaya aku bisa menanggung semuanya ini. Doanya bukan begitu. Ya, Tuhan, matikanlah hal yang daging di dalamku.
Kenapa orang jatuh ke dalam berbagai macam banyak pencobaan? Karena keinginannya sendiri. Ya, karena keinginannya sendiri. Patahkan keinginanmu, matikan keinginanmu. Nah, Anda tidak akan jatuh dalam berbagai macam masalah dan pencobaan dalam hidupmu. Amin. Nah, saudara, malam hari ini kita akan lanjutkan. Ya, setelah kita mematikan keinginan-keinginan, kedagingan-kedagingan yang ada di dalam kehidupan kita, nanti Roh Kudus akan membawa kita kepada sebuah level, ya, sampai kita mencapai kepenuhan Kristus. Ya, nah, Allah Bapa berkata seperti ini. Sekarang, aku mau berbicara tentang kepenuhan anakku. Engkau perlu mengetahui arah kemana engkau sedang bertumbuh. Ini adalah hatinya Bapak. Keinginannya Bapak untuk anak-anaknya, yaitu kita semuanya. Orang-orang yang percaya kepadanya. Apa yang diinginkan oleh Bapak di sini? Sekarang aku mau berbicara tentang kepenuhan anakku. Ya, engkau perlu mengetahui arah kemana engkau bertumbuh nanti. Ya, nah saudara, waktu yang diberikan oleh Tuhan, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Ya, waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Itu lagunya. Ya, sekarang hidup ini harus mengalami peningkatan, mengalami pertumbuhan. Kalau Anda nggak bertumbuh, artinya Anda stagnan. Ya, kalau Anda nggak bertumbuh, mungkin Anda mati. Tandanya Anda hidup adalah bertumbuh. Amin. Rohanianmu mati atau stagnan, sekarang kita bisa melihat. Ada pertumbuhan atau tidak? Saya selalu merefleksi diri saya. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, adakah perkembangan, adakah kemajuan, adakah pertumbuhan di dalam kerohanian saya? Amin. Jadi sebenarnya ada seseorang ya yang langganan. Kalau ulang tahun selalu mengundang saya, nggak tahu kenapa. Ya, setiap ulang tahun ini sudah terjadi hampir 10 tahun. Setiap dia ulang tahun selalu mengundang saya untuk mendoakannya. Nah, saya sih enak aja. Kenapa? Karena kalau dia ulang tahun pasti diadakannya di sebuah hotel yang mewah. Jadi saya bisa ikut makan di situ gratis ya. Nah, jadi luar biasa menunya ya, bukan warteg ya, tapi makanan kelas bintang 5 ya. Nah, saudara, tapi saya tidak bicara tentang makannya. Tapi di sini karena dia rutin mengundang saya untuk mendoakan setiap dia ulang tahun. Ya. Saya mulai memperhatikan 5 tahun belakangan ini saya mulai berbicara kepada dia. Firman Tuhan yang singkat, nggak nyampe 10 menit, ya, yang saya sampaikan di restoran itu. Arahnya kemana? Saya selalu mengajak dan memotivasi orang yang sedang ulang tahun ini. Pastikan Anda bertumbuh. Bukan hanya tambah usianya, ya, bukan tambah tua, tapi tambah dewasa di dalam Tuhan. Terus saya dorong seperti itu. Kalau saya diundang di rumahnya untuk FA dan sebagainya, saya selalu ngobrol sebelumnya. Tentang apa? Tentang hidup ini harus bertumbuh. Ke arah mana Anda bertumbuh? Ya, ke arah kepenuhan Kristus. Kalau belum sampai sama seperti Kristus, jangan pernah berhenti bertumbuh. Amin. Walaupun hari ini, mungkin kalau Anda melihat target untuk kepenuhan mencapai kepenuhan Kristus itu masih jauh. Enggak apa-apa.
asal Anda sedang bergerak ke sana. Amin. Terus tingkatkan. Kalau Anda pengen lebih cepat untuk mencapai itu, speednya ditambah lagi. Ya, semakin Anda banyak buang tentang perkara-perkara dunia, lalu Anda semakin memprioritaskan Allah. Ya. Jadi presentasi waktunya mulai, kalau dulu Allah hanya Anda berikan sehari mungkin 2 atau 3 jam. Anda mulai tingkatkan. Ya, untuk pekerjaan segini, untuk ini, untuk Tuhan seberapa. Kenapa Anda lakukan itu? Untuk supaya Anda lebih cepat bertumbuh. Saya ambil contoh, Rasul Paulus. Rasul Paulus itu kalau dibanding dengan ke-12 rasul lainnya, ya, lebih dulu mana mengenal Yesus? Lebih dulu yang lainnya ya. Tapi kalau Anda membaca Alkitab, sampai hari ini kita diberkati oleh tulisan-tulisan Paulus. Dan Anda lihat, Paulus yang lahir terakhir itu ketemu dengan Yesus ya ketika dia mau menganiaya di Damsyik gitu ya. Nah, walaupun dia akhir, tapi pertumbuhannya itu cepat sekali. Kenapa? Sejak dia terima Tuhan Yesus, dia mulai memfokuskan dirinya ke arah pertumbuhan itu. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku berlari, bukan hanya berjalan dengan Tuhan. Bukan berjalan untuk mencapai target itu. Karena dia tahu dia lahir belakangan dan waktunya sedikit, sudah mepet, ya. Dia bukan santai. Dia berlari. Amin. Nah, dia berlari untuk mencapai tujuannya itu loh. Hebat enggak? Ini perlu diteladani, perlu dicontoh. Ya. Jadi jangan terus Anda bilang, kenapa ya enggak sejak dulu saya mengerti saya harus bertumbuh. Kalau malam hari ini Bapak Ibu Saudara mulai mengerti pentingnya untuk bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus dan Anda melihat waktumu mepet, waktumu sempit seperti ini. Apa yang harus lakukan? Speednya harus ditambah. Nggak boleh santai. Bahkan Paulus bukan hanya berlari. Dia katakan apa? Dia berpikir. Mindsetnya dirombak. Dulu yang membuat yang aku pandang sebagai keuntungan, sekarang sejak menerima Kristus, itu semua hanya sampah. Artinya apa? Kristus itu adalah harta yang terpenting di dalam kehidupannya. Apa yang Anda kejar, jadikan itu adalah harta yang terpenting di dalam hidupmu. Ya, kalau Anda menganggap emas, perak, diamond yang terpenting dalam hidup Anda, hidupmu Anda akan tuang untuk mengejar itu. Tapi kalau Anda punya prinsip sama seperti Paulus, Kristus adalah harta terpenting di dalam hidup saya. Dia abaikan semuanya asal aku mendapatkan Kristus. Amin. Jadi enggak lebay. Ya. Nah, ini penting Saudara, ya. Gairahnya harus seperti itu. Nah, Saudara, sekarang kita lanjutkan ya. Apa yang dikatakan Allah Bapa lagi? Terutama harus kau ketahui bahwa semua yang aku miliki berkenan berdiam di dalamnya. Walaupun ia lebih kecil dariku, namun semua unsur yang ada padaku ada semua di dalam dia. Ya, sekali lagi saya baca. Terutama harus kamu ketahui bahwa semua yang aku miliki berkenan berdiam di dalamnya. Ya, jadi apa yang dimiliki oleh Allah Bapa semuanya berkenan berdiam di dalamnya. Ya, walaupun ia lebih kecil dariku, namun semua unsur yang ada padaku ada semua di dalam dia. Kepenuhan Kristus, ya, itu karena Bapa mentransfer. Ya. Nah, apa yang ditransfer oleh Allah Bapa itu walaupun tidak keseluruhan,
Tapi unsurnya, semua unsur yang ada di dalam Bapa itu sekarang pindah ke dalam Yesus. Baik hikmat, ya, baik karakternya. Apa saja yang ada dalam Bapa sekarang boleh dilihat ada di dalam Yesus juga. Namun ukurannya beda. Yang di dalam Bapa jauh lebih banyak, yang di dalam Bapa jauh lebih besar daripada yang ada di dalam Yesus. Nah, untuk menjelaskan ini kita bisa menarik gambaran seperti ini, ya. Nah, dapat kau bayangkan seperti adonan kue yang utuh, ya. Lalu diambil sebagian kecil daripadanya. Potongan kecil itu memiliki semua yang ada di dalam adonan yang besar. Hanya saja ukurannya lebih sedikit. Betul? Ya. Kalau ulang tahun, ya. Biasanya gitu ya. Nah, beliin cake ya, ulang tahun. Lalu happy birthday to you, gitu ya. Wah, segala macam itu. Potong kuenya sekarang juga. Ya. Selanjutnya, ya, Bu Sandra mulai mimpin lagi. Bagi kuenya. Selalu itu. Padahal cuma dipotong, belum tentu dibagi. Ngeyel dia. Bagi kuenya. Ya. Sebenarnya apa dia? Pengen ngicipin. Itu kue rasanya kayak apa? Itu kue murah atau kue mahal? Itu enggak ya? Sekarang boleh dekorasinya, ya toh, itu bagus-bagus di kue itu. Tapi belum tentu itu kue mahal ya. Nah, kue mahal itu bukan hanya dekornya aja. Tapi kue itu mahal rasanya dari bahan-bahannya. Ya. Nah, saudara, ini setelah dipotong dan ada yang minta dibagi. Nah, yang mendapat bagian itu nggak mendapatkan banyak sih, hanya sepotong, betul nggak ya? Sepotong saja. Lalu dia bawa, dia makan. Nah, walaupun kecil, tapi semua unsurnya, dengar, yang ada di kue yang besar itu ada di kue potongan kecil itu, bukan? Rasa gulanya sama, rasa manisnya sama, ya. Cuman ukurannya lebih kecil. Sama halnya antara Yesus dan Bapa itu seperti itu. Kalau Yesus dibilang kepenuhan, ya, kepenuhan Bapa ada di dalam diri Yesus karena Bapa memberikan unsur-unsurnya ke dalam dirinya Yesus, anaknya itu. Walaupun nggak sebanyak yang ada di dalam diri Bapa itu. Tapi semua kalau Anda lihat, semua ada. Ada di dalam Yesus. Tuhan Yesus sering berkata kepada murid-muridnya yang ngeyel, minta untuk ditunjukkan Bapa itu ya. Salah satunya Filipus. Guru, tunjukkanlah Bapa itu cukup bagiku. Yesus geleng-geleng. Ya, Yesus geleng-geleng. Dia bilang gini, bukan geleng-geleng nggak mau nunjukin, tapi dia mengarahkan. Filipus. Ya, Filip. Kalau pus kan nggak enak, dikira kucing. Ya. Ya. Filipus. Ya. Sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Masa kamu nggak lihat Bapa di dalamku? Apakah Bapa itu ada di dalamnya Yesus? Enggak. Unsur Bapa itu ada di dalam Yesus. Ketika Yesus ngomong, gaya ngomongnya mirip seperti gaya Bapaknya. Betul? Seperti Yesus mengasihi mereka, kasih yang dialirkan oleh Yesus itu seperti Bapa mengasihi umatnya juga. Rasanya sama. Ya. Yesus maka berkata, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Karena Bapa dan aku itu satu. Bukan berarti Bapa itu Yesus, anak, dan anak atau Yesus itu Bapa, bukan. Arti kalimat itu adalah Bapa dan aku satu, ini mengacu kepada satu
unsur. Amin. Jadi kalau kamu merasakan aku, kamu merasakan Bapak juga. Potongan kue yang kecil itu waktu Anda makan, rasanya sama dengan yang besar itu. Enggak jauh berbeda. Ya, namun manifestnya, bentuknya, wujudnya tidak segede aslinya. Ya, nah, mulai paham ya tentang kata Tuhan Yesus kepada Filipus itu seperti itu. Nah, saudara, kita lanjutkan ya. Apa yang dikatakan oleh Allah Bapa. Ini sangat-sangat memberkati kita semuanya. Bila dia membuka mulutnya dan berfirman, ia menghasilkan sesuatu ciptaan yang sampai pada ukuran tertentu memiliki sifat-sifat serupa dari induk adunan itu. Ketika Tuhan Yesus diberi otoritas oleh Bapaknya untuk mencipta langit, bumi, dan segala isinya, baik yang ada di alam materi maupun di alam roh. Bapaknya nggak pernah komplain. Setiap apa yang dikerjakan oleh Yesus, Bapaknya selalu senyum dan puas. Kenapa? Karena pikirannya Yesus sama seperti pikiran Bapak. Amin. Idenya Yesus sama seperti ide Bapaknya. Amin. Enggak beda sedikit pun. Unsur yang sama yang ada pindah kepada yang lain itu membuat selaras. Jadi ketika Yesus menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, semua yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu tak pernah bertentangan dengan keinginan dan hatinya Bapa. Nangkep enggak, saudara, maksud saya? Yang menciptakan langit, bumi, segala isinya siapa? Yesus loh, bukan Bapak. Ya, tapi Bapaknya nggak pernah protes. Kok kamu bikin begitu? Kenapa bumi bulat? Nggak ada. Semua yang dikerjakan oleh Yesus, Bapaknya suka. Kenapa? Bapaknya selalu senyum. Dia bilang, nak, kok kamu ngerti apa yang aku inginkan? Kok kamu tahu apa yang aku mau? Ya, itu bukan hanya iklannya Sprite. Ku tahu yang ku mau. Bukan. Itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dari dahulu. Ketika dia melakukan semuanya, Bapaknya bilang, kau tahu apa yang ku mau. Ya? Luar biasa ya. Nah saudara, kalau unsur-unsur Yesus, unsur-unsur Bapak itu, sekarang tinggal juga di dalam diri Anda. Lalu apa semua yang Anda lakukan? Apa yang Anda ucapkan? Apa yang Anda katakan? Apa yang Anda sampaikan? Ya, semuanya membuat Bapak tersenyum dan Bapak bilang, kok kamu tahu apa yang ku mau ya? Nah, kapan kita bisa ada di dalam kondisi situasi seperti itu? Pertumbuhannya harus cepat. Sampai unsur-unsur Allah itu tinggal sepenuhnya di dalam diri Anda. Amin. Mungkin hari ini Anda sedang mengejar atau memasukkan nilai kasih atau unsur kasihnya Bapak dalam hidup Anda. Anda sedang belajar bagaimana cara mengasihi menurut versinya Bapak. Ya, setelah Anda lulus, Anda belajar lagi yang lainnya. Nilai ketaatan, unsur ketaatan, unsur kesabaran. Amin. Masih banyak yang perlu dikerjakan. Dan Tuhan mengatur semuanya itu dalam kehidupan kita. Kapan materi itu akan diberikan kepada Anda? Kadang-kadang materinya, soal-soal itu wujudnya sebuah masalah yang berdampingan di dalam kehidupan kita. Ujung-ujungnya, Bapak hanya ingin melihat apakah kamu belajar dari sesuatu peristiwa ini. Ketika masalah itu aku sodorkan, aku izinkan di dekatmu. Apakah kamu bisa mengerjakan soal itu dan nilainya 100 atau tidak? Atau Anda komplain terus?
Kalau ada anak di sekolah ngerjain ulangannya, soal, terus dia ngedumel terus, saudara. Oh, pokoknya. Piye gitu, marah terus gitu ya. Kira-kira dia bisa ngerjain dengan baik enggak? Enggak. Tapi kalau dia amati, dia tekunin, itu enggak ya? Nanti dia bisa tahu, oh maksudnya soal itu begini. Lalu dia bisa menjawab dengan tepat. Ketika dikumpulkan, gurunya menilai 100. Amin. Nah, ini caranya bertumbuh, saudara. Mengejar, walaupun dibarengi dengan yang namanya persoalan dan masalah di sekitar kita semuanya. Ya, oke, lanjut ya. Masih apa yang dikatakan oleh Bapak. Ya, nah, hal-hal di dalam alam roh adalah serupa dengan hal-hal di dalam materi. Hanya mekanismenya itu berbeda dalam beberapa hal. Tetapi sebenarnya polanya selalu sama. Amin. Nah, saudara, Bapak itu kan di alam roh. Yesus sekarang juga di alam roh. Kalau Anda mau mengalami sama seperti dia, dikerjakannya di alam materi ini. Polanya sama. Polanya sama, betul? Jadi ada pola di alam roh dan di materi itu enggak berbeda sebenarnya. Kalau di alam materi bisa Anda raba, bisa Anda pegang. Tapi yang di alam roh itu membutuhkan iman, melihat apa yang tidak kelihatan. Mempercayai. Ya, dengan iman mulai berimajinasi. Ketika imajinasimu itu bagus, Anda bisa menembus dimensi roh. Ya, dimensi roh. Nah, selanjutnya. Sekali lagi, engkau akan memahami mekanismenya di dalam alam materi. Engkau dapat membayangkan, nah ini berimajinasi ya, sistem yang sama akan engkau temukan juga di dalam alam roh. Ya, mari kita lihat ayat-ayatnya malam hari ini. Yohanes 1, 16 dan 17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenarannya datang melalui Yesus Kristus. Ya, modalnya sekarang sudah ada melalui Yesus yang ada di dalam diri kita semuanya. Kolose 1, 19 sampai ayat yang ke-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Ya, salah satunya ini, saudara, semua kepenuhan Allah ya tinggal di dalam Dia, ya tinggal di dalam Yesus. Melalui Yesus memperdamaikan dirinya. Nah, saudara, kalau Anda mulai mau belajar untuk menggapai kepenuhan, idenya Bapak ini harus Anda terima dulu. Ide apa? Ide memperdamaikan segala makhluk. Hatinya Bapak tangkap. Bapak itu sebenarnya sedang berusaha untuk mengembalikan semua makhluk yang hilang, yang terbuang karena kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Makanya dia memberikan jaminannya. Kalau dia mau percaya kepada Yesus, darah Yesus ini akan mengembalikan mereka kepada posisi semula mereka. Ya, ini bukan hanya untuk manusia, tapi untuk segala makhluk. Tadi dikatakan dalam ayat yang ke-20, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, heavenly places. Alam roh, tempat-tempat di alam roh dengan darah Tuhan Yesus. Ya. Nah, jangan pernah berbeda gayanya dalam peperangan rohani khususnya.
Jangan kasar dengan musuh Anda. Sekarang kita mulai tahu peperangan kita ini harus coraknya ya adalah melakukan peperangan secara persuasif, membujuk, memberitahu, ya, mengarahkan musuh itu, mengajak dia balik supaya mau berdamai kembali dengan Bapa di surga. Ya. Dan jangan geram terhadap musuh. Bapak di surga itu enggak pernah geram dengan musuhnya. Ketika kita melakukan pelayanan, yang disebut peperangan rohani itu bukan marah loh. Peperangan walaupun ada kata perang, sebenarnya kalau orang di dunia ini ya, kalau dibilang perang itu kan dibekali dengan apa ya, diberitahu dulu nih, tuh kurang ajar tuh. Yuk kita ganyang aja. Ya, yuk kita perang. Nah, ketika berangkat karena dia sudah diberitahu ya, diracunin dulu itu, dikasih info bahwa yang di depan itu kurang ajar gini, merugikan kita, awas ya gini, segala macam. Nah, ketika dia berangkat, dia dengan geram nggak? Kurang ngajar juga nih, gue bunuh kau, betul nggak ya? Nah, nggak sedikit dalam kalangan orang Kristen yang rajin, dalam notabene disebut pendoa syafaat. Waktu doa dengan geram, dengan marah. Karena apa? Cara memandang musuhnya beda. Ya, kurang ajar tuh. Nah, Bapak nggak pernah berpikir seperti itu. Walaupun dia telah kudeta, berontak saat itu. Tapi hatinya Bapak. Kasih Bapak itu panjang. Betul nggak? Kasih Bapak itu tak ada batasnya. Dia kejar terus siapa saja yang pernah tinggal dengan dia. Yang jatuh itu mau diambil oleh dia. Yang rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Kan ada lagunya. Ya. Yang telah rusak dibetulkan dengan gregetan gitu. Bukan. Dengan kasih sayang. Amin. Bukan dengan jengkel. Bukan dengan marah. Tapi dengan kasih sayang. Coba saudara, kalau Anda ya tahu, mau membenahi orang yang sangat Anda kasihi. Caranya gimana? Orang Korea bilang, yo direh-reh lah. Gitu. Apa gue direh-reh itu? Di towel pundaknya gitu ya, dibelai kepalanya. Nah, tole gitu ya. Betul enggak? Matamu melotot enggak? Ya enggak. Sambil senyum. Betul enggak? Anda pandang dengan kasih. Ayo direvisi ya. Dalam doa peperangan rohani, ekspresimu bagaimana? Apakah Anda tampil dengan geram marah? Atau Anda dengan senyum? Karena Anda merindukan yang di depan Anda itu harus bertobat, harus kembali kepada Bapa. Dan Anda berjanji, berapapun akan aku bayar. Asal dia bisa balik kepada Bapa. Amin. Jadi bukan cari untung dalam peperangan. Rugi enggak apa-apa. Yang penting aku berhasil untuk menyelamatkan dia. Amin. Hatinya harus seperti itu. Ya, ayo saudara, ya. Ini potongan boleh Anda potong berapa gitu ya dari video ini, berikan pada berapa orang. Supaya orang mendengarkan bahwa hatinya Bapak itu seperti itu. Bagi kita yang mau bertumbuh untuk mengalami unsur Bapak itu ada di dalam dirimu, salah satunya ini. Kalau Anda menolak, Anda nggak akan penuh-penuh. Karena apa? Ini unsur di dalam diri Bapak yang harus ada di dalam diri Anda. Amin. Dan nggak boleh kurang. Unsur-unsur Bapak ingin berdamai dengan
semua musuh-musuhnya itu. Efesus 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Wow. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, nah, saudara, jadi pertumbuhan kita mencapai kepenuhan itu, ya, kita harus mulai mengalami kedewasaan. Sampai kepenuhan Kristus ini benar-benar terjadi di dalam hidup Anda. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Karena Anda tahu yang benar. Anda mengalaminya. Tidak diombang-ambingkan. Setelah saya mengetahui kebenaran demi kebenaran, saya nggak terombang-ambing. Ada orang tanya sama saya, Gideon, sampai kapan kamu khotbah tentang nilai-nilai seperti ini terus? Ya. Padahal sekarang musimnya ini, musim masalah terjadi seperti ini, paling laku adalah khotbah tentang solusi hidup, tahu? Anda lihat ya di medsos. Yang paling banyak dapat like itu adalah tayangan-tayangan yang bermuatan kontennya adalah solusi hidup. Ada? Tapi kalau dididik, diajar, dididik seperti ini, nggak ada. Ada beberapa orang ngomong gitu. Ganti dong temanya. Tentang solusi hidup gitu loh. Tidak. Tuhan panggil. RTM ini, dengarlah. Semua yang ada di RTM ini harus ditumbuhkan. Itu merupakan target yang Pak Andreas terima dari Bapak. Targetnya ke sana. Jadi kalau Anda kecemplung di RTM ini, jangan Anda berharap-harap, kapan ya berita tentang solusi hidup nih. Selalu bicara tentang arah hidup Anda semakin didewasakan. Makanya sedikit kejam di sini. Sedikit kejam, misalnya gitu ya. Nah, tapi ini bagus. Yang nggak tahan, pasti caw. Betul nggak ya? Dalam proses ini nggak banyak orang mau. Tapi mereka yang mau bertumbuh, mereka akan tetap stay di sini. Amin. Walaupun di sini nggak berbicara tentang solusi hidup, saudara. Tapi saya melihat Anda tetap hidup. Amin. Dan Anda keluar dari persoalanmu. Walaupun nggak dikhotbahkan. Dengan berubahnya hidupmu. Dengan bertambahnya imanmu. Tanpa Anda sadari. Engkau sudah mengatasi masalah. Amin. Tapi kalau Anda hanya mengejar solusi hidup Anda keluar dari persoalanmu, tapi hidupmu nggak bakal mengalami peningkatan. Imanmu bertumbuh nih di atas dokter. Anda nggak perlu dokter, bukan? Imanmu bertumbuh nih di atas obat. Anda nggak perlu obat. Imanmu bertumbuh di atas rumah sakit. Anda nggak perlu rumah sakit lagi. Imanmu bertumbuh di atas hutang. Anda nggak pengen hutang lagi. Bro. Nah, tapi kalau orang imannya masih di bawah hutang, dikit-dikit pengen utang. Lalu nyari-nyari, siapa yang bisa diutangin? Betul nggak? Nah, sama-sama membuang energi, kenapa cari utangan? Nah ini saudara, ya, lah mulai ngalami pertolongan Tuhan dengan ajaib. Ya, padang gurun diubah menjadi mata air. Amin. Kain kabung diubah menjadi baju pesta. Amin.
Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Hidupmu akan seperti pohon terbanting kebenaran. Tanaman Tuhan. Amin. Nah, bagaimana Anda bisa ngalami? Tingkatkan pertumbuhannya. Ya. Nah, saudara, berikutnya. Ternyata kita ini ada di satu area yang disebut panggung sandiwara. Ya, panggung sandiwara. Saya ingat satu lagu, walaupun ini lagu sekuler. Ya, lagunya Om Ahmad Albar. Nah, dari God Bless. Dunia ini panggung sandiwara. Nah, yang lahir tahun-tahun itu ya, seumur-umur saya itu masih tahu lagu ini ya. Kalau anak-anak sekarang tahunya kan K-pop ya. Nggak kenal sama Om Akbar itu nggak kenal ya. Nah, nggak tahu Bu Sandra lahir tahun berapa ya, nggak ngerti. Ya. Nggak kenal lagu itu ya. Tapi kalau Bu Eva sama Bu Esther saya tahu, pasti tahu. Dan dulu suka nyanyi. Ceritanya udah berubah. Ya. Ada peran wajar ya, dan ada peran berpura-pura ya. Nah, mengapa kita bersandiwara? Dan seterusnya gitu ya. Nah, saudara, lagu itu nggak cengeng, tapi sebenarnya lagu itu memberitahu juga. Dan kita setuju, memang dunia ini dipakai oleh Allah untuk sebuah panggung, namanya panggung sandiwara. Sutradaranya adalah Bapak. Dia telah membuat skenario dalam kehidupan kita. Lalu Anda mulai ditampilkan ketika layar itu dibuka. Nah, ketika giliran Anda harus mulai menampilkan pertunjukan. Anda boleh di situ ya, ketika Anda lahir, itu artinya Anda tampil. Selama berapa tahun umur Anda. Ketika Anda tampil di situ, Anda tampil maksimal atau tidak? Ya. Nah, saudara, sekarang kita tahu bahwa dunia ini hanya panggung. Panggung sandiwara. Yang perlu kita perhatikan apa? Pakemnya. Itu sang apa namanya? Naratornya itu ya, yang membuat skenario ini. Ini maunya saya main apa ya? Jangan main sendiri menurut keinginan Anda. Ya. Anda harus mengikuti alur cerita yang sudah ditetapkan oleh yang membuat skenario tersebut, ya. Nah, saudara, engkau lihat alasan mengapa aku menciptakan alam materi adalah agar semua makhluk di alam roh mengerti gagasan dan pikiranku. Itulah tujuan penciptaan makhluk-makhluk hidup di permukaan bumi ini. Mengerti gagasan dan pikiranku. Ya, ini tujuannya. Mengerti gagasan dan pikiran Bapa. Itulah tujuan penciptaan makhluk-makhluk hidup di permukaan bumi ini. Semua makhluk dalam alam roh dapat melihat dan belajar dari apa yang ada di atas bumi. Mereka dapat belajar apa akibat dari pemberontakan dan bagaimana aku membereskannya dengan hikmat. Aku memakai dunia ini sebagai peraga dari alam rohku karena tak semua makhluk roh dapat mengerti kehendakku tanpa dipamerkan atau diperagakan di atas panggung. Lagu-lagu yang berbicara bahwa dunia ini panggung sandiwara adalah benar sekali. Amin. Nah, namun yang bermain di atasnya selalu mengira mereka akan main terus selamanya. Itu karena merekalah yang jadi sutradara sendiri. Hanya karena hubungan mereka terputus dengan aku. Mereka tak menyadari siapa sebenarnya yang mengatur permainan mereka. Namun, aku membiarkan mereka berimprovisasi dan akulah yang membuat akhiran sesuai dengan gagasanku sendiri. Ya,
Berarti kan saudara, banyak orang kadang-kadang tidak menyadari tujuan daripada dia ditampilkan, memperagakan di atas panggung ini. Gak heran, banyak orang main improv. Main improv, ya, improvisasinya. Improv itu apa itu? Dia kembangkan menurut kemampuan dia sendiri atau menurut keinginan dia sendiri. Tapi apakah improvisasi itu menyukakan Tuhan atau tidak? Belum tentu, saudara. Ya, belum tentu. Improvisasi itu belum tentu menyukakan orang itu. Memang kelihatannya lebih indah. Ada pencipta lagu ya, lalu dinyanyikan oleh seseorang. Dia kenal ya dulu nama Bruri Peso Tajem, Peso 5, ya boleh Peso Tajem. Ya, Peso 5 itu ya. Nah, itu kalau hilang satu tinggal Peso 4 namanya ya. Nah, jadi Bruri Peso 5 ya. Wah, itu penyanyi luar biasa, penyanyi legenda ya. Dulu sering duet sama Dewi Yil kalau nggak salah itu ya. Aduh, itu semua orang suka ya. Suaranya itu kan merdu sekali gitu. Nah, Anda tahu sebenarnya ya sebelum dia rekaman dan sebagainya. Itu ada orang-orang yang mengawasi. Dan banyak yang juga pengawasnya ini, dia mengatur. Dia kontrol. Ketika Bruri itu mulai nyanyi, mau direkam, dia latihan dulu gitu. Nah, Bruri itu suka main improv. Ya. Nah, kadang-kadang improvnya terlalu banyak. Lalu ada yang mulai juga, jangan terlalu banyak seperti itu. Karena saya pernah ketemu sama yang mengarahkan ya saat Bruri mau tampil seperti itu. Dia bilang, saya selalu mengarahkan dia supaya jangan terlalu banyak improve-nya. Kalau kebanyakan improve-nya, nanti tambah tidak bagus. Ya, nah, pengennya tuh wah sudah kalau ini supaya apa sebenarnya? Kelihatan dia hebat. Kalau cuma nyanyinya polos gitu ya, hidup ini adalah kesempatan, gitu ya. Anda dengar orang nyanyi begitu enak nggak? Hidup ini adalah kesempatan. Kurang besar namanya kesempitan. Nah, Anda dengar orang nyanyi gitu enak nggak? Enggak. Tapi kalau diimprove ya, hidup ini adalah kesempatan. Enak ya? Loh, ada orang-orang yang pengen menunjukkan improve-nya itu lebih hebat lagi. Dia bisa pakai lagi. Oh, hidup ini. Supaya orang melihat suara saya panjang loh. Betul nggak loh? Adalah kesempatan. Nah itu yang ngarang lagu bingung geleng-geleng. Lagu saya kok jadi hancur kayak gitu ya. Ya, improve-nya kelebihan. Betul nggak loh? Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan. Anda boleh main improv, biarin, biarin, gitu. Silakan improv, tapi jangan terlalu banyak gitu loh, ya. Anda harus masuk pada pakemnya. Lagunya itu begini, arah hidupmu itu seperti ini. Jangan diimprov sendiri seperti itu. Apa yang Tuhan mau, betul nggak? Walaupun orang bilang itu mah jadul, itu mah kuno, biarin, gitu loh. Kuno nggak apa-apa. Yang penting Tuhan senang, amin. Nah, itu ya. Nah, saudara, ternyata semua yang ada di bumi ini, ini menggambarkan apa yang terjadi di alam roh. 1 Korintus 13 ayat 12. Mari kita lihat ayat ini. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Amin. Ini hanya menggambarkan saja. Memperagakan. Nilainya nanti ya akan kita lihat ketika kita ketemu dengan Bapa di surga. 1 Korintus ya, Ibrani 8 ayat 5. Mereka melayani dalam kemah yang menjadi gambaran dan bayangan
dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Perhatikanlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau harus membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Ya, nah penulis kitab Ibrani ini memberitahu semua yang ada di bumi ini hanya gambar dan bayangan dari apa yang ada di surga, yang ada di alam roh. Amin. Ibrani 9 ayat 24. Ya, kita baca saja ayatnya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah bagi kepentingan kita. Amin. Jadi semua ini hanya gambar. Walaupun gambar, Anda hanya boleh memperagakannya. Lakukanlah ketika di panggung sandiwara itu. Kalau di panggung sandiwara itu ya, dia harus memperankan berantem gitu. Apakah dia memang sedang berantem marah satu dengan yang lain? Enggak. Dia pura-pura marah, betul enggak? Ya, kalau ada yang memperagakan dia pingsan, dia sakit parah gitu. Apakah dia sakit parah? Enggak. Dia pura-pura sakit parah. Nah, jadi di dunia tanggung sandiwara itu sebenarnya bukan sesuatu yang terjadi benar. Teman apa? Memperagakan. Anda sanggup untuk memperagakan. Tampil dengan baik. Nanti siapa waktu selesai yang akan mendapat pujian atau apresiasi yang paling hebat. Ya, biasanya ada nih ya penilaian, nominasi dan sebagainya. Panggung award itu ya. Nah, siapa yang menjadi pemeran terbaik nanti? Saya harapkan Bapak Saudara mulai menangkap. Ketika kita berjalan melakukan segala sesuatu, nanti kita akan sama-sama ada di pengadilan Allah. Ya, Dia akan memberikan keadilannya. Kita masuk ke panggung itu, dipanggil satu persatu. Ya, itu bukan pengadilan untuk dihukum, bukan. Pengadilan itu namanya bema. Ya, panggung untuk penyerahan hadiah dan apresiasi. Kira-kira Anda dinilai seberapa? Saya mau dinilai lebih tinggi dan lebih baik. Oleh sebab itu saya perjuangkan hidup saya untuk saya melakukan apa yang berkenan sesuai dengan Bapa inginkan di dalam kehidupan saya. Yesaya 61 ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan. Hidupmu itu cuma satu tujuannya, untuk memperlihatkan keagungannya Tuhan. Senyummu nanti dinikmati orang. Orang bisa melihat senyumnya Allah di dalam diri Anda. Amin. Kasihmu, ya, perbuatan kasihmu bisa dirasakan. Lalu orang boleh mengagungkan Allah. Dan dia mengerti nilai kasih. Unsur kasih yang Allah yang ada di dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, saudara, untuk mengakhirinya malam hari ini, ya, Bapak berpesan begini. Ya, tapi sebelumnya Efesus dulu ya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Semua ini dikerjakan bukan karena kekuatan kita, tapi Roh Kudus yang dijanjikan itu, Dia akan ya mewariskan kita sampai kita memperoleh semuanya dan untuk memuji kemuliaan Allah. Nah, saudara, ketika pertunjukan berakhir, semua akan dikembalikan kepada posisi semula, yakni kembali ke alam supranatural atau alam roh. Alam roh adalah akhir dari semuanya. Ya, nah, mereka yang menyadari dengan sebenar-benarnya adalah orang bijaksana
yang mampu mengatur hidupnya dengan sempurna. Seharusnya akulah yang menjadi sutradara dari hidup setiap orang dan memainkan hidup mereka dengan sempurna. Mereka yang hidup sendiri di luar kendaliku adalah sekedar memenuhi fungsi mereka sebagai orang jahat yang akhirnya menerima hukuman mereka. Akan ada orang-orang yang datang mendekat kepadaku dan aku akan membuat mereka paham akan semua gagasanku dan memberitahu semua kebenaran sehingga mampu bekerja sama denganku dan menyelesaikan sandiwara ini dengan sempurna. Mereka yang mengerti pikiranku akan dipilih untuk hidup terus dan menjadi kaum keluargaku selama-lamanya. Itulah anugerah besar yang aku maksudkan. Jadi bicara tentang anugerah. Anugerah itu bukan sekedar ketika Anda sakit, Anda sembuh. Ketika Anda kekurangan, lalu diberkati Tuhan, anugerah itu toh. Ya, itu bonusnya saja. Tapi anugerah yang sejati itu adalah ketika kita boleh memerankan peran yang dipercayakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Lalu Anda boleh menyelesaikan semuanya. Ya, itu anugerah yang besar. Ya, tadi dikatakan di sini, ini penting akhir dari semuanya ini. Mereka yang mengerti pikiranku akan dipilih hidup terus dan menjadi kaum keluargaku selama-lamanya. Itulah anugerah besar yang aku maksudkan. Di mana kita akan kumpul bersama-sama dengan Bapak nanti. Bukan di 1000 tahun, bukan. Bukan di kerajaan 1000 tahun. Kumpul dengan Bapak itu di langit baru, bumi baru, tepatnya di Yerusalem baru, kota Allah. Nah, itu reuni. Kumpulnya orang-orang yang sudah diselektif. Pantas tinggal di tempat itu. Kalau Anda bisa masuk sampai mencapai langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kota Allah, tinggal bersama dengan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dan orang-orang yang kudus lainnya, yang pantas tinggal di tempat itu anugerah yang terbesar. Amin. Anugerah yang terbesar. Tapi untuk masuk ke sana, seleksinya sangat ketat. Tahap demi tahap harus Anda lewati. Anda harus lolos. Ya, saya harap Bapak Saudara, kita sampai ke sana. Kita ketemu nanti di sana. Berjumpa. Ketika kita bisa ketemu di Yerusalem baru nanti ya, bisa masuk di sana. Ketemu dengan Bapak, menjadi keluarga dari Bapak itu. Waduh, saudara, ini sukacita yang melampaui segala-galanya. Amin. Nah, berjuang melalui pintu yang sempit untuk masuk apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, puji Tuhan, malam hari ini sudah selesai tentang kebesaran anugerah. Nanti ya hari Selasa ya, hari Senin mungkin libur karena pasti banyak yang sedang sibuk ya. Nah, makanya Selasa kita akan lanjut dengan materi baru yaitu langit baru, bumi baru. Wow, keren tuh ya. Puji Tuhan dan Yesus berkati. Amin.